Rasul huwa ainu hubbillah. Jangan salah persepsi kalau kemudian mencintai Nabi itu menjadi rukun iman. Karena hakikat mencintai Nabi itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Nabi berarti mencintai Allah. Mencintai Nabi ya mencintai Allah. Termasuk kalau kemudian kita mencintai ulama, mencintai orang-orang yang bertakwa, itu adalah hakikat mencintai Allah. Kenapa? Sebab li'anna Allah Ta'ala yuhibbuhum wa hum yuhibbuna. Wa kullu dzalik yurja'u ila hubbil asli. Allah itu mencintai ulama. Allah mencintai para atqiyah, orang-orang yang bertakwa. Dan mereka, para ulama, orang-orang bertakwa, mencintai Allah. Maka dengan demikian, mencintai mereka, orang yang bertakwa kita cintai, ulama kita cintai, nabi-nabi kita cintai, maka itu adalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya memang tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita akan dibuktikan apakah kita ini benar-benar mencintai Allah atau tidak. Buktinya apa? Bagaimana cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cinta kita kepada para ulama. Bagaimana cinta kita kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian wasyubbah al-khamisata asyarata ta'zimu qadri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penyempurna iman berikutnya adalah mengagungkan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengagungkan kedudukan Nabi? Bi ayya'rifa uluwa qadrihi wa yura'il adab inda dzikrihi wa sima ismihi wa hadisihi. Cara pertama mengagungkan kedudukan baginda Nabi adalah kenali betapa tingginya kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus paham betul Nabi itu adalah asyraful anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, bahkan khairul bariyah. Nabi itu adalah yang diperkuat oleh orang-orang awal, orang akhir. Nabi itu adalah sebaik-baik makhluk. Tidak ada kedudukan setinggi kedudukan yang diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas malaikat Jibril sebagai makhluk yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, itu jauh kedudukannya dibanding dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umumnya orang itu kalau menjadi perantara itu dia dekat dengan yang menyuruh, gitu ya. Umpamanya suruhan wali kota, pasti orang ini dekat dengan wali kota. Jibril
itu suruhan Allah, dekat dengan Allah, tapi tidak sedekat dan setinggi derajatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ketika Nabi diisrakan, kemudian sampai Sidratul Muntaha, disitulah Jibril berpamitan, Muhammad, aku hanya sampai di sini mengantar engkau. Ini sudah bukan kedudukanku lagi, dan saya tidak boleh memaksa diri, sebab andai aku memaksa, maka aku akan hancur. Di sini untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Jibril mempersilahkan kepada baginda Nabi Muhammad, silahkan lanjutkan perjalanan. Aku akan undur diri dan lanjutkan perjalanan ini. Akhirnya baginda Nabi melanjutkan perjalanan sendiri, sampai pada akhirnya itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian dibayangkan jumpanya makhluk sesama makhluk, sehingga di situ ada tempat, di situ ada masa. Allah tidak bertempat, Allah tidak dilalui oleh masa, karena masa ciptaan Allah dan tempat ciptaan Allah, Allah tidak butuh terhadap ciptaannya. Maka Nabi bersujud mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kemudian Allah berfirman bahwa Muhammad dan umatmu aku wajibkan untuk sholat 50 waktu. Yang kemudian perintah ini dibawa turun melewati beberapa nabi, termasuk ketika ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa bilang, Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Maka Nabi mengatakan kepada Nabi Musa, Allah telah wajibkan kepadamu dan umatku sholat 50 waktu. Hah? 50 waktu? Muhammad, tidak kuat umatmu. Aku Musa dan umatku itu secara postur tinggi besar, secara kekuatan full dengan kekuatan itu pun tak mampu, apalagi umatmu yang postur tubuhnya relatif kecil, umurnya juga tidak panjang. Saran saya, kamu kembali kepada Allah, minta dispensasi, minta diskon. Maka Nabi kemudian balik menghadap Allah, minta diskon 5. Balik lagi ketemu Musa, berapa Muhammad dikurangi 5, jadi 55. Dah kuat Muhammad, minta lagi koting, diulangi lagi 5. Balik lagi ketemu Nabi Musa, bolak balik sampai terakhir tinggal 5. Sekarang berapa Muhammad? Sekarang tinggal 5. Kuat gak umatmu itu? Kamu balik lagi aja, minta diskon lagi. Enggak lah, kata Nabi, saya sudah malu bolak-balik minta keringanan. Dari 50 tinggal 5, itu pun nilainya sama dengan 50. Nah itu, ini peristiwa yang menandakan betapa kedudukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tinggi. Kita pahami itu pertama. Yang berikutnya, kemudian kita mesti berakhlak, beradab ketika menyebut nama Nabi. Menyebut nama Nabi yang berakhlak, menyebut, kemudian mendengarkan nama Nabi
mendengarkan hadis Nabi, harus berakhlak. Tidak boleh kemudian kita menyebut Nabi asal-asalan. Tidak boleh kemudian kita mendengar nama Nabi disebut kemudian seenak kita sendiri. Apalagi ketika hadis-hadis Nabi dibacakan. Ini yang seperti ini mulai terkikis ya. Kadang kita ini lebih senang mendengarkan YouTube, mendengarkan Facebook, mendengarkan medsos daripada mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang maknanya ini berarti iman kita kepada baginda Nabi itu berkurang. Harus ditegakkan, harus dikuatkan sehingga kokoh dan kuat iman kita kepada Nabi. Melalui tadi, pertama kita harus kenal betul kedudukan Nabi. Yang kedua, kita mesti berakhlak ketika menyebut, ketika mendengar, ketika kita membacakan hadis Nabi, mendengarkan hadis Nabi, harus beretika, harus berakhlak. Terus berikutnya wa yuksiru shalah wassalam alaihi, sebagai wujud kita mengagungkan kedudukan Nabi, perbanyak sholawat salam kepada Nabi. Sholawat itu tidak mesti panjang-panjang. Sholawat tidak mesti yang sulit-sulit. Yang penting sholawat. Ada istilah sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh. Atau enggak pakai iram sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak masalah, yang penting itu adalah sholawat. Atau pakai yang lebih lengkap, semisal sholat Ibrahimiyah, boleh. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Sholawat banyak. Dan kadang-kadang memang bahasa sholawat itu penuh dengan sastra, penuh dengan bayan, batik, isti'arah, sehingga kalau kita tidak pernah belajar sastra Arab agak sulit memahaminya. Tapi jangan kemudian karena kita sulit, kemudian kita mengklaim itu sholawat tidak benar. Yang nggak benarnya nggak memahami itu, bukan yang bikin sholawat. Karena memang bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu penuh dengan sastra. Di dalamnya ada bayan, ada batik, ada isti'arah, ada majas dan lain sebagainya. Dan ini perlu kajian secara khusus di dalam memahami sastra Arab. Karena itu orang yang tidak ahli dalam sastra Arab dilarang keras memahami Al-Quran dengan sendirinya, memahami hadis dengan sendirinya, mesti mengikuti orang-orang yang paham dengan sastra Arab. Dan sekarang umpamanya Al-Quran mengatakan wa idza jaa rabbuka, apabila Tuhanmu datang. Jadi kalau nggak dimaknai secara sastra Arab kan ngawur. Mosok Tuhan datang templak-templak misalnya jalan. Ini berarti menyekutukan Allah. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu contoh. Perbanyak membaca sholawat. Kemudian berikutnya wayak manifi atba'i sunnatihi, berupaya bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Ini bentuk akhlak ya. Jangan kalian mengeraskan suara di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak itu. Zaman Nabi masih hidup, sahabat diperingatkan, kalian harus berakhlak kepada Nabi. Di antara akhlak itu, jangan pernah bersuara di atas suara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kita sampaikan.
Pertama, mari kita cintai Nabi melebihi segala-galanya. Cinta Nabi adalah di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mesti mengagungkan kedudukan baginda Nabi. Pertama, kita harus kenali kedudukan baginda Nabi. Yang kedua, kita mesti berakhlak di dalam kita menyebut, di dalam kita mendengar, membacakan hadis Nabi, mendengar hadis Nabi. Kemudian kita mesti juga harus berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud bahwa kita mengagungkan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.